Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Kamis 29 Mei 2025 dari kantor pusat IRMC saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa petik dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus Kristus naik dari Bukit Zaitun, ya saudaraku. Jadi Bukit Zaitun itu berada di sebelah timur Bait Suci, berada di sebelah timur pintu gerbang emas. Saudaraku, di sana Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari dia bangkit. Jadi setelah 40 hari dia bangkit, maka kemudian Tuhan Yesus diangkat, naik ke surga. Dan itu lokasinya ada di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun itu berhadap-hadapan dengan pintu gerbang emas. Ya, saudaraku, jadi pintu gerbang timur dari Bait Suci Allah. Saudara, kenapa dan ada rahasia apa di balik ini semua? Jadi nanti ketika Tuhan akan datang di akhir zaman, nanti juga Tuhan akan menjejakkan kaki di bukit yang sama itu pula, di Bukit Zaitun. Dan dikatakan dalam kitab Nabi Zakaria, nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, maka Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua, saudaraku. Dan artinya Bait Suci malah nanti akan terbelah juga menjadi dua, karena itu tepat berada di depan dari pintu gerbang emas Bukit Zaitun itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 dibaca Pak Nendra. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Terus Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Terus Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, amin. Saudaraku, jadi di sini Tuhan Yesus naik ke surga. Itu untuk memberikan kepada kita satu kepastian bahwa setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan akan memberikan Roh Kudus atau Roh Penghibur. Dan di sini ada sesuatu yang menarik juga, saudaraku, bahwa lokasi Tuhan naik ke surga itu berada di Bukit Zaitun. Tetapi di sini tercatat, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Saudaraku, jadi ini lokasinya berada di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun itu jaraknya cukup jauh dari Galilea, sekitar 126 km. Nah,
Seruan ini ditujukan kepada siapa? Ini tentunya kepada murid-murid Tuhan Yesus dan orang yang sejak awal mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus sejak dari Galilea. Jadi Galilea itu merupakan tempat awal pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian terakhir kali, bahkan saat dia naik ke surga, dia berada di Bukit Zaitun, saudaraku. Tetapi orang-orang dari Galilea itu mengikuti dia. Sampai ke Bukit Zaitun itu pun mengikuti. Bahkan sampai di sini dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari ayat ini kemudian ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa Yesus itu diangkat di Galilea. Tetapi tidak, saudaraku. Yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus itu naik ke surga di Bukit Zaitun. Nah, dari tempat itu pula nanti Tuhan itu akan datang, kemudian melaksanakan pembalasan, kemudian menangkap antikris dan nabi palsu, dikatakan dalam kitab Nabi Zakaria. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus selama 40 hari di dalam tubuh kebangkitan, ya saudaraku, selama 40 hari dalam tubuh kebangkitan, Tuhan itu tidak sekalipun mampir di bait suci, saudaraku. Tetapi dia menemui murid secara khusus, menemui orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih secara khusus. Dan tubuh kebangkitan itu memiliki ciri, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus kalau sudah bangkit itu memiliki ciri. Dan ini Tuhan mengajarkan satu prosedur, bahwa kalau orang itu mati, suatu ketika akan bangkit dan suatu ketika akan naik. Ini satu prosedur yang harus ditempuh. Jadi kalau ada mungkin famili, kakek, nenek, saudara yang meninggal dunia, ini harus mengikuti prosedur ini pula. Kalau mati kemudian harus bangkit. Bangkit kapan? Saat Tuhan Yesus Kristus nanti datang. Saudaraku, saat Tuhan Yesus Kristus datang, pada saat sangkakala terakhir, bangkitnya semua di sana. Para nabi, Nabi Daniel, itu dikatakan juga dalam kitab Nabi Daniel seperti itu. Saudara, kita sekarang akan melihat ini tubuh kebangkitan itu seperti apa, ya. Saudaraku, supaya saudara bisa paham. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Amin. Ini tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah bangkit, Tuhan Yesus itu masih menemui beberapa murid, bahkan orang banyak juga menyatakan diri kepada orang banyak. Tetapi dia tidak mencari panggung di bait suci. Dia tidak mencari panggung di Yerusalem, saudaraku. Kalau mau tenar kan Tuhan menampakkan diri di bait suci. Bait suci yang dahulu Tuhan berkata, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya di dalam waktu 3 hari. Kalau Tuhan ingin tenar, Tuhan menampakkan diri di sana. Tapi Tuhan tidak mampir ke bait suci yang lahiriah itu, saudaraku. Nah, ini nanti juga mengandung satu rahasia besar, bahwa Tuhan memprioritaskan bait Allah rohani. Bahkan bait Allah jasmani itu ditulis Alkitab nanti merupakan tempat duduknya antikris, merupakan singgasananya antikris. Matius pasal 24 ayat yang ke-15 kalau saudara membaca di sana. Dilanjut. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Amin. Ini tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu bisa disentuh. Saudaraku, rabalah aku dan lihatlah.
karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Amin. Saudaraku, jadi kalau seseorang itu nanti bangkit, di dalam tubuh kebangkitan, dia akan bisa disentuh juga, seperti tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Yang kedua, selain bisa disentuh, rabalah dan lihatlah. Bisa diraba, bisa dilihat, kemudian bisa disentuh. Saudaraku, di sini bisa makan juga. Dia makan sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tubuh kebangkitan bisa, saudaraku, makan ikan goreng, minum juga bisa, saudaraku. Dan yang dimakan itu hilang betulan, nggak seperti yang disajikan mungkin di dalam sajian-sajian di dalam acara-acara tertentu itu, saudaraku, disajikan makanan-makanan tapi tidak berubah sedikit pun, saudaraku. Disajikan tempe goreng, ya masih tempe gorengnya. Disajikan telur goreng, telurnya masih. Telur rebus, telurnya juga masih, saudaraku. Jadi tubuh kebangkitan itu bisa makan, saudaraku. Dan yang dimakan itu nanti habis betul. Yang diminum juga habis betul, saudaraku. Tapi saya tidak bertanya apakah tubuh kebangkitan itu buang air. Saya tidak sampai bertanya ke sana, ya, saudaraku. Lanjut. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Terus? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Terus? Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Terus? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Saudaraku, jadi ini bentuk dari tubuh kebangkitan, di mana Tuhan Yesus Kristus setelah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit, saudaraku. Dan tubuh kebangkitan itu wujudnya seperti ini. Bisa diraba, kemudian bisa dilihat, kemudian juga saudaraku bisa makan. Ini teladan dari Alkitab, dari yang sudah kita baca tadi. Kemudian di dalam waktu 40 hari itu Tuhan menampakkan diri kepada orang banyak, kepada murid-murid terpilih, juga kepada orang-orang banyak, tetapi dia justru tidak mengunjungi bait suci. Saudaraku, ini anehnya, saudaraku. Dia tidak mengunjungi bait suci yang dahulu disucikannya. "Rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari." Tuhan tidak mampir ke sana, saudaraku, karena Tuhan memprioritaskan pembangunan bait Allah rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Ini lanjutnya yang tadi, ya, ayat 11 dan 12. Coba. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 dan 12. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, ayat 12 ini menerangkan lokasinya, yaitu Bukit Zaitun. Terus ayat 12. "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem." Amin.
Jadi meskipun ada kata-kata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan ini kejadiannya di Bukit Zaitun, saudaraku, bukan di Galilea. Tetapi yang mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Bukit Zaitun itu adalah orang-orang Galilea, saudaraku. Maka disebutlah di sini, hai orang-orang Galilea. Ini artinya orang yang mengikuti Tuhan Yesus sejak awal pelayanannya di Danau Galilea, di sekitar Galilea. Saudaraku, jadi banyak sekali orang yang mengikut Tuhan Yesus sejak awal, mengikuti sampai dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ayat yang ke-12 ini menerangkan lokasinya yaitu Bukit Zaitun, saudaraku. Bukit Zaitun ini merupakan satu bukit yang sangat penting dan sangat membuat gempar, saudaraku, karena di sana Tuhan Yesus naik dan nanti Tuhan Yesus akan turun melakukan penghakiman atas bumi, menangkap antikris dan nabi palsu. Saudaraku, saya akan mengulas kembali bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan pelajaran kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, yaitu prosedur dan bukti tentang kematian, kebangkitan, dan kemuliaan. Jadi manusia yang mati itu akan bangkit kemudian dimuliakan yang di dalam Tuhan, saudaraku. Yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan bukti tentang kebangkitan dan contoh dari tubuh kebangkitan. Jadi kalau orang itu sudah bangkit, tubuh kebangkitannya akan seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Kemudian yang ketiga, saudaraku, yang kita ambil dari peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga ini. Dengan tubuh kemuliaan, Tuhan akan menangkap antikris dan nabi palsu. Saudara, jadi dari tempat terangkatnya itu pula, nanti persiapan peperangan besar akhir zaman yang disebut sebagai Perang Harmagedon. Persiapan peperangan besar akhir zaman bagi orang-orang kudus itu nanti di Bukit Zaitun, melawan orang-orang yang berkumpul di Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Jadi jarak antara Bukit Zaitun dengan Harmagedon itu kurang lebih sekitar 70 km ya, saudaraku. Jadi jarak antara Bukit Zaitun dan Lembah Harmagedon itu sekitar 70 km ya, saudaraku. Ada rahasia lagi, saudaraku, bahwa Bukit Zaitun itu berada di sebelah timur dari gerbang timur Yerusalem, atau disebut juga gerbang emas atau Golden Gate. Nah, orang sering beranggapan bahwa Tuhan nanti akan datang ke Bukit Zaitun, terus turun, terus berjalan, masuk melalui pintu gerbang timur itu. Tetapi firman Tuhan katakan apa, saudaraku? Justru ketika Tuhan Yesus Kristus datang, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun itu, Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua, saudaraku. Jadi ini ada rahasia besar ya. Ada orang yang bilang bahwa Tuhan Yesus turun menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, kemudian akan masuk melalui pintu gerbang timur. Padahal ketika Tuhan Yesus Kristus turun, itu Bukit Zaitun akan terbelah. Maka bait Allah yang jasmani itu justru nanti akan terbelah pula. Itulah sebabnya Tuhan itu nggak mampir di bait Allah yang lahiriah. Bahkan ketika dulu belum hancur pun nggak mampir, saudaraku. Ketika masih bagus ya, di dalam tubuh kebangkitan itu Tuhan Yesus nggak mampir ke bait Allah itu, saudaraku. Kita akan membaca kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 2 sampai 9. Kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 2 sampai 9. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Terus, setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Terus,
Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ya, terus? Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Amin. Jadi pada waktu itu, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, akan terjadi bahwa kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur, tepatnya di depan pintu gerbang emas. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Loh, kenapa, saudaraku? Ini berarti kalau Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua, ini bait Allah yang jasmani pada saat itu menjadi tempat duduknya antikris, tentunya malah akan hancur, saudaraku. Ini satu misteri, saudaraku. Jadi pada saat itu kan masa antikris ya di bumi itu, saudaraku. Akhir masa antikris, saudaraku. Dan bait suci itu diduduki oleh kuasa antikris, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam beberapa ayat dinyatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15, kemudian ada ayat lain, ada 2 atau 3 ayat begitu, saudaraku, yang menyatakan bahwa pendurhaka itu duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Nah, saat Tuhan datang, Tuhan marah. Kenapa bait Allah yang seharusnya menjadi tempat kudus itu justru menjadi tempat duduk antikris? Maka dia turun di Bukit Zaitun. Kemudian Bukit Zaitun itu terbelah. Tuhan bukan ingin datang, masuk kemudian menjadi raja duduk di situ, tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan justru ingin menangkap antikris dan nabi palsu. Saudara, dan ini satu misteri juga ya, saudaraku. Nanti peperangan besar itu akan berada di Harmagedon, berawal dari sana, bukan kemudian nanti 200 juta tentara itu berkumpul di sana, tentunya ya tidak, tapi akan berawal dari sengketa di sana, saudaraku. Dan Harmagedon itu dari Bukit Zaitun jaraknya kurang lebih 70 km, jadi cukup jauh ya, saudaraku. Begitu Tuhan Yesus Kristus itu turun, kakinya beranjak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, ini bait suci malah akan hancur loh, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Nah, saat ini Golden Gate itu masih disegel, masih ditutup ya, saudaraku. Jadi nanti pada saat Tuhan Yesus Kristus datang di Bukit Zaitun yang tepatnya berada di sebelah timur Yerusalem itu, saudaraku, nanti sesuatu yang menggemparkan seluruh dunia bahkan akan terjadi. Dan kalau ada ayat mengatakan memang ada ya, saudaraku, Tuhan itu akan datang seperti kilat yang memancar dari timur, melontarkan cahayanya ke barat, saudaraku. Nah, itu kegerakannya secara spiritual, tetapi saudaraku di dalam bentuk fisiknya nanti Tuhan juga akan datang, saudaraku, karena ini menggenapi banyak firman juga. Ya, dibaca lanjut. Jadi ayat berapa? Ayat kelima. Ya. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri, seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Amin. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun ini bersama siapa, saudaraku? Ini bersama orang-orang kudusnya, seperti tertulis dalam Yudas
pasal 1 ayat 14 itu Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nabi Musa juga mengatakan hal yang serupa bahwa Tuhan akan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Ini siapa? Orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Jadi lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. Semua orang kudus yang mana ini? Yang harpaso, saudaraku. Yang lain ini belum. Karena ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu, saudaraku, pada saat sangkakala yang ke-7 itu Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian yang mati dibangkitkan, kemudian mempelai yang diungsikan itu diangkat, kemudian saudaraku menjejakkan kaki di Bukit Zaitun ini. Saudara, kemudian nanti kalau saya terangkan lebih lanjut, nanti masih ada acara lagi, acara perjamuan malam kawin anak domba. Saudara, jadi turun itu nggak langsung perang ya saudaraku. Jadi nggak langsung turun langsung perang, itu tidak saudaraku. Nanti ada beberapa proses yang luar biasa. Ya, belum waktunya saya sampaikan, tapi nanti ke depan ini akan menjadi semakin jelas tentang rahasia Bukit Zaitun, tempat nanti Tuhan Yesus turun, kemudian Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua, saudaraku. Kalau bukit itu terbelah, saudaraku, saya yakin itu bait suci Yerusalem itu juga terbelah, karena bait suci pada saat itu, saudaraku, diduduki oleh antikris nanti di akhir zaman, saudaraku. Tuhan nggak mampir, saudaraku. Yang dijemputnya adalah bait Allah yang rohani. Siapa itu? 144.000 suku keturunan Israel yang dimeteraikan bersama-sama dengan kita, orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus saat kedatangannya. Dan saat kedatangannya itu Tuhan akan menangkap antikris dan nabi palsu dengan peristiwa besar terbelahnya Bukit Zaitun tadi, saudaraku. Pada saat Tuhan menjejakkan bumi di Bukit Zaitun itu, saudaraku, di sini dikatakan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Saudaraku, ingat saat itu masa antikris dan antikris duduk di bait Allah, saudaraku. Nah, ini betul-betul akan menggemparkan, mengguncangkan dunia, saudaraku. Dan pasukan antikris itu nanti berada di lembah Harmagedon ya, saudaraku, 70 km dari Bukit Zaitun itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini kita berbicara tentang nubuatan masa depan dunia. Ketika saya menyampaikan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu saya juga menyampaikan tentang kedatangannya. Karena naiknya Tuhan Yesus Kristus itu akan sama dengan pada saat Dia datang, saudaraku. Tetapi pada saat Dia datang nanti akan membuat Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua, saudaraku, dan bait suci yang diduduki oleh antikris itu nanti akan hancur. Tuhan nggak akan masuk ke sana, saudaraku. Bait suci yang diduduki antikris itu nanti akan hancur, saudaraku. Tuhan tidak akan menjemput bait Allah yang jasmani, tetapi Tuhan akan menjemput jemaat-jemaatnya. Siapa mereka? 144.000 suku keturunan Israel yang dimeteraikan, dan kita orang-orang percaya dari seluruh penjuru dunia. Makanya kegerakan kuda putih mulai kita kerjakan, tidak hanya kita canangkan, kita kerjakan dengan keberadaan kita. Dan dampaknya mulai kita lihat sampai nanti puncaknya menghasilkan pertobatan yang massal di bangsa Israel dengan ditandai 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan, bukan 144.000 suku keturunan Israel pulang ke Israel, bukan, saudaraku. Kalau pulang ke Israel dari Amerika, dari mungkin Afrika, dari Eropa, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pulang ke Israel itu belum tentu merupakan tanda yang baik. Kalau mereka pulang untuk membangun bait Allah yang ketiga, justru tanda yang tidak baik.
Tapi kalau mereka pulang untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus, untuk percaya Tuhan Yesus, ini baru, saudaraku, luar biasa. Jadi ketika saya menerangkan mengenai Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga, saya juga menerangkan mengenai cara dia turun, cara dia datang kembali. Pada saat Tuhan Yesus Kristus turun, nanti kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, di mana dia dahulu terangkat dari sana, di Bukit Zaitun. Jadi ini bukan di Galilea. Memang orang yang mengikuti Tuhan sampai di Bukit Zaitun itu orang-orang Galilea. Maka disebut di dalam kisah Rasul ya, itu disebutkan, hai orang-orang Galilea, saudaraku. Tapi itu posisinya berada di Bukit Zaitun yang jaraknya dengan Galilea itu adalah 170-an kilometer. Saudaraku, cukup jauh, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus terangkat itu di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di timurnya Yerusalem. Nanti Tuhan Yesus akan datang menangkap antikris dan nabi palsu. Dia akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun itu, saudaraku. Dan saya yakin akan terjadi kegemparan besar. Bait Allah jasmani yang pada saat nanti diduduki oleh antikris dan nabi palsu itu malah akan dirombak oleh Tuhan, saudaraku. Malah akan dirombak karena Bukit Zaitun nanti akan terbelah menjadi dua, saudaraku. Dan yang dijemput oleh Tuhan itu bukan bait Allah yang jasmani, tetapi adalah suku keturunan Israel, 144.000 suku keturunan Israel, dan kita semua yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Jadi demikian pesan tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan ini juga memberikan satu gambaran sedikit tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nanti penjabarannya masih banyak ya. Nanti prosesinya seperti apa ketika Tuhan Yesus Kristus datang, tetapi urut-urutannya jelas ya. Tuhan Yesus Kristus datang bersama beribu-ribu orang kudus. Kemudian yang mati di dalam Tuhan bangkit. Itu urutan yang kedua. Kemudian urutan yang ketiga, perjamuan malam kawin anak domba. Kemudian urutan yang ketiga, yang keempat, menangkap antikris dan nabi palsu. Sudah, kemudian selanjutnya menguasai kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi demikian saya menerangkan mengenai kedatangan Tuhan, di mana kedatangan Tuhan sama seperti ketika dia naik dari Bukit Zaitun itu. Dari sana akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.